Bab 1056. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Tentu saja, Yang Mulia. Patriark Changyu berpikir sejenak, lalu berkata sambil setengah tersenyum, jangan takut, selama kamu bukan sampah, kamu bisa mengalahkan muridku. Tuanku, apakah muridmu adalah alam yang mulia? Orang asli yang mendominasi sangat marah, ini benar-benar terlalu banyak menipu orang. Muridku hanya setengah langkah ke alam dewa, dan aku bahkan tidak bisa mengalahkan alam kesengsaraan surgawi itu. Murid sekte Anda. Anda sebenarnya mengirim Yang Mulia langsung untuk bertarung, Anda orang tua. Apa yang ingin Anda lakukan? Apakah Anda ingin membunuh murid-murid saya? Petik 2. Bukankah kamu mengatakan bahwa muridmu adalah seorang jenius yang tiada taraf? Jika itu benar-benar arogansi yang tiada taraf, apalagi alam kesengsaraan surgawi, Yang Mulia bisa bertarung dengan santai. Leluhur Changyu tersenyum dan menggali lubang di depan alam yang mendominasi orang. Jika Anda tidak berani melawan, Anda harus mengakui bahwa Anda sedang membual di depan semua orang saat itu juga, dan Anda telah memenangkan posisi tersebut. Angkat kepalamu. Orang asli yang mendominasi sangat marah, dan ingin terus menyangkalnya, tetapi tiba-tiba merasa bahwa kesombongannya tidak boleh membiarkan Lu tenggelam ke dalam tempat malapetaka abadi. Setelah memikirkannya, dia menyerah di tempat. Ya, baiklah, aku mengakuinya. Orang asli yang mendominasi hendak mengakui kekalahan, tetapi sebelum dia dapat melanjutkan, dia disela oleh Lu Chen. Saya akui, apa yang dikatakan tuanku adalah kebenarannya. Saya adalah jenius yang unik dan tak tertandingi di benua Yuanwu. Saya akan bertarung dengan murid terhormat Anda. Satu pertandingan jelas tidak menjadi masalah. Begitu ucapan ini keluar, terjadi keributan di tempat kejadian, dan ejekan yang tak terhitung jumlahnya pun berdatangan. Kamu adalah arogansi yang tiada taraf, maka saya adalah arogansi tertinggi. Ada bakat seni bela diri di Wastelen Timur, tetapi tidak ada bakat yang tiada taranya. Lu Chen, jangan menaruh emas di wajahmu. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan alam kesengsaraan surgawi, bagaimana kamu bisa mengalahkan Yang Mulia? Kamu membual, jangan membual terlalu besar, oke. Tidak ada yang paling tidak tahu malu, yang ada hanya lebih tidak tahu malu. Di tahun-tahun ini, memang ada semua orang. Hari ini adalah pembuka mata saya. Lu Chen, kapan kamu akan melawan Yang Mulia? Kami akan berada di sana untuk menyaksikan pertempuran dan mendukungmu. Bahkan barang kering pun tidak tahan, dan dia mencibir, Lu Chen, izinkan saya memberitahu Anda jika Anda bisa mengalahkan saya, tetapi Anda masih ingin melawan leluhur kecil leluhur saya, Anda benar-benar tidak memenuhi syarat. Tidak apa-apa, dia adalah murid langsung dari hantu tua yang mendominasi dan leluhur muda dari sekte Xuan Tiandao, jadi dia memenuhi syarat untuk melawan murid langsung lelaki tua itu. Melihat Lu Chen mengambil inisiatif untuk jatuh ke dalam lubang, Patriark Changyu tidak bisa menahan kegembiraannya, dan tidak keberatan menyela orang-orang kecil seperti barang kering. Sebelumnya, dia menyaksikan konfrontasi antara Gan Huo dan Lu Chen dengan baik hati dari atas. Dia dapat melihat bahwa seseorang sedang membantu Lu Chen, dan dia juga dapat melihat bahwa Lu Chen telah menakuti si idiot Qian Huo. Dia hampir muntah darah karena marah. Namun, dia juga tahu bahwa Qian Huo, yang takut mati, tidak akan berani menyerang Lu Chen hari ini setelah melihat sekeliling. Tetapi setelah beberapa saat, jika barang kering ingin dimulai lagi, mereka mungkin tidak akan menjadi lawan Lu Chen. Kekuatan tempur Lu Chen tidak sesuai dengan wilayahnya, potensi itu terlalu besar. Jika Lu Chen diberi lebih banyak waktu untuk berlatih, dia pasti tidak akan kesulitan menggantung dan memukul barang kering. Oleh karena itu, dia merasa bahwa itu adalah cara terbaik untuk menarik muridnya keluar untuk membunuh Lu Chen tanpa tangannya sendiri. Setidaknya, ini adalah pertunangan yang jujur. Selama pertempuran yang menentukan, muridnya membunuh Lu Chen, dan tidak ada yang mengatakan apapun. Meskipun itu Lansiang, Anda tidak bisa menyalahkannya. Lu Chen, kamu, orang asli yang mendominasi sedang terburu-buru, dan hampir pingsan oleh Lu Chen. Dengan bantuan Chaos Jewels, Lu Chen benar-benar kuat. Tapi dantian Lu Chen telah dihapuskan. Tanpa dantian, bakat itu terbatas, bagaimana bisa muncul bakat yang tiada taraf? Dia hanya membual, mengapa Lu Chen menganggapnya serius? Dengan kekuatan bertarung Lu Chen saat ini, jika dia berani melawan Yang Mulia, dia akan mati tanpa tempat untuk mati. Kekuatan Yang Mulia telah berubah secara kualitatif. Ini berbeda dari alam kesengsaraan surgawi,
dan tidak mungkin untuk maju dan bertarung begitu saja. Di depan Yang Mulia, dan di bawah Yang Mulia, mereka semua adalah semut. Tuan, tidak apa-apa, muridmu adalah jenius yang tiada taraf, dan orang yang mengalahkanmu adalah Yang Mulia. Lu Chen tersenyum, menerima pujian dari orang sungguhan yang mendominasi, dan terus mendorong banteng itu ke atas, dan tidak boleh membiarkan tuannya mengaku membual di depan umum. Guru berusia ribuan tahun, jadi orang seusia itu tidak boleh kehilangan muka sebesar itu. Hantu tua yang sombong, muridmu jauh lebih menjanjikan daripada kamu. Patriark Changyu tertawa terbahak-bahak, orang asli yang mendominasi gemetar karena marah, dan sangat ingin menamparkan lelaki tua ini sampai mati di tempat. Leluhur tua Changyu, kamu sudah banyak bicara, kamu belum menjawab pertanyaanku secara resmi. Begitu percakapan Lu Chen mencapai puncaknya, dia menoleh ke Patriark Changyu, dan menekannya lagi, kamu tahu wilayahku, tetapi jika kamu tidak berani mengatakan berapa peringkat muridmu di alam yang mulia, maka jangan salahkan aku karena menolak pertarungan ini, aku tidak akan hanya bersaing dengan kucing atau anjing. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang tertuju pada Patriark Changyu. Lu Chen bahkan mengeluarkan kucing dan anjing, yang merupakan penghinaan. Oleh karena itu, semua orang menunggu untuk melihat reaksi Patriark Changyu. Oke, tidak apa-apa memberitahumu. Patriark Changyu merasa kesal saat melihat Lu Chen mencekiknya begitu banyak, tetapi setelah memikirkannya, dia berkata, muridku adalah penguasa bumi, apakah kamu puas? Puas, tidak masalah. Lu Chen mengangguk, merasa percaya diri. Yang Mulia memiliki 3 tingkatan, yaitu Yang Mulia Bumi, Yang Mulia King Tian, dan Yang Mulia Tubuh Emas. Yang Mulia Tubuh Emas adalah yang tertinggi, dan Yang Mulia Bumi adalah yang terendah. Karena dia adalah Yang Mulia Bumi, pangkat terendah dari Yang Mulia, Lu Chen pasti akan bertarung. 3 hari kemudian, melihat Lu Chen tenggelam ke dalam lubang, Patriark Changyu buru-buru mengumumkan waktu pertempuran, tetapi disela oleh Lu Chen, dalam 3 bulan, Anda membawa murid Anda ke Sekte Xuan Tiandao, dan saya akan bersaing dengan muridmu untuk membuktikan bahwa tuanku benar, akulah jenius unik yang tiada taranya. 3 bulan, Patriark Changyu terkejut, dia ingin menelepon lebih awal, tetapi dia tidak ingin memberi Lu Chen 3 bulan, saya tidak bisa menunggu selama 3 bulan, saya hanya memberi Anda 3 hari. Yang Mulia Bumi bahkan tidak mampu menunggu 3 bulan untuk berkultivasi setengah langkah para dewa. Apakah kamu yang jahat, atau muridmu yang jahat? Lu Chen melanjutkan dengan kata-kata, sedemikian rupa sehingga Patriark Changyu tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Ada perbedaan besar antara Yang Mulia Guru Bumi dan kultivator setengah langkah. Apalagi menunggu 3 bulan, tidak ada masalah menunggu selama 3 tahun. Saya tidak tahu apa yang ditakuti oleh Patriark Changyu. Alam Lu Chen adalah sampah. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, dia tidak dapat melintasi alam yang mulia. Leluhur Changyu benar-benar terlalu berhati-hati, bahkan lebih berhati-hati daripada orang kering itu. Mungkinkah Sekte Changyu adalah orang-orang yang terlalu berhati-hati? Banyak orang di tempat itu berbisik, dan apa yang mereka diskusikan membuat Patriark Changyu sangat tidak senang. Namun, jika Anda tidak senang, masalah ini telah diumumkan, dan jika disebarluaskan di masa mendatang, seluruh wilayah hutan belantara timur akan mengetahuinya. Jika Patriark Changyu tidak setuju memberi waktu 3 bulan kepada Lu Chen, reputasinya akan hancur. Oke. 3 bulan kemudian, lelaki tua itu akan membawa murid-muridnya ke Sekte Xuan Tiandao, dan ketika kamu kalah, lelaki tua itu akan merobohkan plakat Sekte Xuan Tiandao dan menggunakannya sebagai kayu bakar. Sambil mengertakkan gigi, Patriark Changyu setuju, menoleh untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Lan Xiang, dan kemudian membawa murid-muridnya pergi dengan wajah gelap. Hanya ada 2 murid yang tersisa di bawah sektenya, yang satu kering dan yang lainnya kering. Murid sejati lainnya semuanya dibunuh oleh Lu Chen di alam rahasia. Dia ingin membunuh Lu Chen dan membunuh semua murid Sekte Tao Xuantian untuk membalas dendam, tetapi dia tidak berharap orang nyata yang mendominasi akan menghentikannya, dan bahkan Lan Xiang datang, jadi tidak ada yang bisa dibunuh. Sekelompok besar murid Changyu datang, dan dia hanya bisa memimpin mereka berdua kembali, bagaimana mungkin dia tidak malu? Lu Chen, kamu telah ditipu oleh orang tua itu. Orang asli yang mendominasi melihat ke belakang Patriark Changyu pergi, dan berkata kepada Lu Chen, orang tua itu sangat berbahaya,
kamu membunuh begitu banyak murid Sekte Changyu, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Dia memprovokasi ini penunjukan magang bertarung hanya berarti membunuhmu. Aku tahu, Lu Chen mengangguk. Tahukah kamu bahwa kamu masih tertipu? Orang asli yang mendominasi terkejut. Belum pasti siapa yang akan dibodohi oleh siapa. Lu Chen melihat ke arah menghilangnya Patriark Changyu, dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Orang tua itu mengandalkan level tinggi untuk menindas yang kecil, dan dia menyerang kami beberapa kali. Dia adalah orang yang tidak tahu malu. Cepat atau nanti, aku ingin dia terlihat baik. Terakhir kali, dia melukai guru dan hampir menghancurkan tubuh fisik guru. Saya harus melunasi hutangnya dengannya. Apa hubungan akun ini denganmu? Apakah aku harus membuat kesepakatan dengannya? Orang asli yang mendominasi tertegun lagi, merasa logika Lu Chen terbalik dan bingung. Jadi dia berkata, sebagai seorang guru, saya sangat percaya pada Anda, tetapi keadaan Anda saat ini tidak cukup baik, dan pertumbuhan Anda terlalu lambat, bagaimana kamu bisa mengalahkan orang suci? Kalau tidak, kamu bisa membuatnya terlihat bagus. Bukankah dia ingin membunuhku dan membuatmu terlihat baik? Lalu aku akan melakukan yang sebaliknya, menjadikannya magang dan membuatnya terlihat bagus. Lu Chen berkata begitu, muridnya adalah seorang yang terhormat, kamu bahkan belum menembus alam dewa pemurnian, betapa kentutnya kamu, hampir sama saja dengan dibodohi. Orang asli yang mendominasi berkata dengan marah. Jadi bagaimana dengan tuanmu, jika Anda belum pernah melakukannya, bagaimana Anda tahu Anda tidak bisa melakukannya? Kata Lu Chen, kamu terlalu muda, terlalu naif, dan tidak berpengalaman. Orang sungguhan yang mendominasi menggelengkan kepalanya, dan berkata, dari segi kecerdasan, kamu bukan tandingan orang tua itu, dan orang tua itu benar-benar bisa memasukkanmu ke dalam lubang kumuh. Mengapa guru mengatakan itu? Lu Chen bertanya. Kata-kata orang tua itu, paling banyak 30% kepercayaan, lebih dari 10% kepercayaan, pasti akan jatuh ke dalam lubang. Orang sungguhan yang mendominasi berkata, sudah kubilang, orang tua itu berkata bahwa wilayah muridnya adalah penguasa bumi, dan dia jelas bukan penguasa bumi biasa. Kebanyakan dari mereka adalah penguasa bumi yang kuat, dan mereka mungkin berada di posisi mereka sendiri, keadaan puncak. Aku tahu, Lu Chen mengangguk lagi, mengetahui bahwa kamu masih berjanji padanya. Pria sejati yang mendominasi itu tertegun, tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Penguasa bumi pada puncaknya sangat kuat, oke. Penguasa bumi yang kuat seperti itu, yang dapat menggantung dan mengalahkan 10 penguasa bumi biasa, memiliki level yang berbeda. Jadi, saya butuh 3 bulan, dan saya tidak tahu siapa yang akan menang saat itu. Lu Chen tersenyum dan berkata begitu. 3 bulan sudah cukup baginya untuk bertahan dari banyak bencana. Selama dia mendapatkan kekuatan malapetaka, kekuatannya dapat ditingkatkan ke level lain. Jika dia dapat meningkatkan kekuatan kesengsaraan surgawi ke tingkat yang lebih tinggi, kekuatannya akan meningkat secara bertahap, dan kekuatan Zantian akan menjadi sangat kuat. Jika saatnya tiba, bagaimana dengan yang mulia bumi? Bagaimana dengan penguasa bumi yang perkasa? Hah, kamu benar-benar bodoh, jika kamu memberi kamu waktu 3 bulan untuk berlatih, apakah kamu akan mampu mengalahkan yang mulia bumi? Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai arogansi yang tiada taraf, dan menguasai sebagai orang bodoh. Kamu benar-benar tidak peduli dengan hidupmu sendiri, kamu tidak takut mati, bahkan sebagai seorang guru, kamu takut mati. Orang asli yang mendominasi menatap Lu Chen dengan kesal, dan kemudian berkata kepada Lan Xiang, Saudari Lan Xiang, aku ingin Lu Chen tinggal di istana Senmu untuk sementara waktu, menurutmu begitu? Istana Senmuku hanya memiliki wanita, pria tidak diperbolehkan masuk. Lan Xiang merenung sejenak, dan kemudian berkata, namun, saya dapat membuat pengecualian dan membiarkan Lu Chen tinggal di kamar ruang resepsi untuk sementara, dan tidak apa-apa untuk tidak memasuki istana bagian dalam. Lan Xiang tahu apa maksud pria sejati yang mendominasi, dan pria sejati yang mendominasi tidak percaya pada Lu Chen, berpikir bahwa Lu Chen harus pergi ke istana Senmu untuk menghindari pertempuran. Selama ada perlindungan istana Senmu, Patriark Changyu tidak akan pernah pergi ke istana Senmu untuk mengambil seseorang demi Lan Xiang. Aku tidak pergi. Lu Chen langsung keberatan, dan berkata dengan nada mendominasi, aku sendiri yang berjanji pada Patriark Changyu, jadi aku tidak akan pernah menjadi pengecut, apalagi aku masih punya waktu 3 bulan. Ketika saatnya tiba, penguasa bumi belum tentu begitu jika aku tidak bisa mengalahkannya, meskipun aku tidak bisa mengalahkannya,
aku akan bertarung. Kamu, orang asli yang mendominasi itu sangat marah hingga wajahnya membiru, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia ingin mengatur Lu Chen ke istana Shenmu karena dia ingin menyelamatkan nyawa Lu Chen. Mengapa Lu Chen memperlakukan cintanya seperti hati dan paru-paru keledai? Ambisius. Lan Xiang memandang Lu Chen, dengan kekaguman di matanya yang indah, sombong, muridmu sangat bangga, ini sangat jarang, jadi jangan memaksanya, atau punggungnya akan patah. Oke, apapun yang dia mau, dia bisa melakukan apapun yang dia suka, aku tidak peduli. Melihat Lan Xiang membantu Lu Chen, orang sungguhan yang mendominasi tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan kesabaran saat itu. Juga, Waner, kamu tidak akan kembali ke istana Shenmu untuk saat ini, dan tinggal bersama Lu Chen di Sekte Xuantian Dao untuk sementara waktu, dan kembali setelah Lu Chen menyelesaikan duel itu. Lan Xiang memandang Waner dengan ramah, dan memerintahkan demikian. Waner menghormati perintah guru. Waner sangat gembira dan berkata dengan tergesa-gesa. Dia tahu apa yang dimaksud guru, selama dia tetap berada di sisi Lu Chen, ketika Lu Chen bertarung, dia bisa menyelamatkan nyawa Lu Chen ketika dia dalam bahaya. Ia merasa sangat senang bisa mengikuti tuan muda itu, meski hanya beberapa bulan. Ini awalnya alasan mengapa dia berlatih seni bela diri. Waner memberi hormat kepada orang yang sebenarnya. Kemudian, Waner berjalan ke arah Daois dan membungkuk dengan anggun. Saat itu di Great Fierce Mountain yang sekuler, Waner memiliki hubungan dengan orang sungguhan yang sombong, dan orang sungguhan yang sombong bahkan memberinya baju besi skala lunak berlapis perak. Gadis kecil, aku ingat kamu. Kamu adalah tubuh roh kayu langka itu. Kamu adalah murid Lan Xiang yang paling cocok. Orang asli yang mendominasi melirik ke arah Waner, lalu berkata sambil tersenyum, jika kamu menjadi orang suci di istana Shenmu, maka kamu memenuhi syarat untuk menjadi istri muridku. Mendengar ini, wajah Waner langsung memerah, dia sangat pemalu. Saya telah bertemu Patriark Xuantian dan Nyonya Istana Shenmu. Pada saat ini, para tetua dari semua sekte datang untuk memberi penghormatan. Daois, Patriark Changyu, dan Nyonya Istana Shenmu semuanya adalah orang-orang dari era yang sama, dan mereka semua adalah karakter dari Patriark. Sebagai generasi muda, para tetua dari setiap sekte dan sekte secara alami menunggu perdamaian di sini sebelum datang untuk memberi penghormatan. Sangat disayangkan Patriark Changyu berjalan cepat, jika tidak, dia juga akan menjadi objek kunjungan. Oke, alam rahasia Dunhuang telah ditutup, semua sekte dan sekte harus kembali. Lan Xiang melambaikan tangannya dan berkata begitu. Meskipun istana Shenmu adalah sekte tersembunyi, reputasinya sangat tinggi, bahkan melampaui 3 sekte utama di wilayah Desolate Timur. Oleh karena itu, segera setelah kepala istana Lan Xiang berbicara, para tetua dari semua sekte pergi satu demi satu, memimpin murid-murid mereka untuk pergi. Adapun orang-orang dari Istana Es, mereka sudah lama menghilang. Istana Es dan Istana Shenmu selalu berselisih, dan penguasa Istana Es tidak ada di sini, jadi para tetua Istana Es tentu saja tidak ingin melihat Lan Xiang, jadi mereka membawa mereka pergi dengan diam-diam. Orang-orang dari sekte pengendali binatang juga pergi, tapi Ming Yue tetap tinggal. Alasan Ming Yue bertahan bukan karena Waner bertahan, tapi untuk bersaing dengan Waner. Itu karena 3 bulan kemudian, pertarungan antara Lu Chen dan murid Patriark Changyu adalah pertarungan yang sangat berbahaya, dan dia tidak bisa yakin. Oleh karena itu, dia harus tetap berada di sisi Lu Chen apapun yang terjadi. Setelah Lu Chen menyelesaikan pertempuran itu, dia dapat kembali ke sekte pengendali binatang dengan pikiran tenang. Tetua agung yang dipimpin oleh sekte penjinak binatang secara alami tidak mau, tapi Ming Yue bersikeras, jadi dia harus setuju. Identitas dan status Ming Yue di sekte pengendali binatang sudah berada di urutan kedua setelah master sekte dari sekte pengendali binatang. Apa yang Ming Yue ingin lakukan bukanlah sesuatu yang dia, seorang tetua hebat, bisa hentikan. Kamu juga pergi ke Xuantian Daozong untuk melindungi orang suci sukuan. Lan Xiang memandangi 1000 murid perempuan di bawah istana, dan memerintahkan demikian. Waner bukanlah murid biasa istana Shenmu, tapi orang suci istana Shenmu. Bagaimana dia bisa sendirian ketika dia pergi ke sekte Tao Xuantian? Bagaimanapun, ada 1000 murid perempuan di sini, jadi sebaiknya dia membiarkan mereka mengikuti Waner. Sederhananya, biarkan mereka melindungi orang suci itu. Faktanya, mereka diminta untuk melayani Hall Waner. Muridnya yang berharga tidak memiliki siapapun yang melayaninya,
jadi apa yang bisa dia lakukan? Hormati perintah Tuan Istana. 1000 murid Senmu semuanya setuju. Sister Lansiang, semuanya sudah selesai, ayo kita berkumpul. Pada saat ini, senyuman muncul di wajah orang asli yang mendominasi, dan dia berbicara dengan lembut lagi. Lain kali, Jalan Lansiang, lain kali, pupil orang asli yang mendominasi menyusut, dan dia menarik napas. Terakhir kali kamu mengatakan itu lain kali, aku akan menunggu 1000 tahun. Aku tidak tahu berapa tahun aku harus menunggu kali ini. 1000 tahun, 1000 tahun. Orang sungguhan yang mendominasi tampak kecewa dan tercengang. Pada saat itu, kursi ini akan kembali menjadi abu, debu menjadi debu, dan menjadi debu yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Guru, jangan putus asa, Anda dapat hidup 10.000 tahun lagi. Lu Chen menghibur. Tidak mungkin, kecuali kamu menjadi raja sejati, kamu tidak akan bisa hidup sebagai guru selama itu. Orang asli yang mendominasi menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu bisa menjadi guru, kamu bisa menjadi orang suci, dan kamu tidak memiliki peluang untuk menjadi raja. Itu belum tentu benar, mungkin guru punya petualangan. Lu Shen berkata, tarik ke bawah, gurunya masih sangat muda, dia sudah lulus ujian zaman keemasan kultivasi, tidak peduli berapa banyak petualangan yang dia lakukan, itu tidak ada gunanya. Orang asli yang mendominasi berkata dengan marah, bahkan jika kamu menjadi seorang master dan menjadi raja, kamu dapat hidup 10.000 tahun lagi, tetapi Lansiang tidak dapat melakukannya, dia. Jika dia tidak menjadi raja, dia tidak akan hidup 10.000 tahun lagi. Pada saat itu, dia akan tetap membiarkannya merpati sebagai guru, dan itu akan menjadi merpati yang tidak terbatas. Tuan, ini sudah larut, Anda mengirim semua orang kembali. Lu Chen tidak ingin orang asli yang mendominasi terus bersedih, jadi dia mengganti topik pembicaraan, sobek kekosongan, ayo langsung kembali ke sekte. Omong kosong, apakah menurutmu guru adalah dewa yang dapat mengirim begitu banyak orang kembali? Orang asli yang mendominasi menjadi marah lagi, buka kekosongan untuk guru, dan bawa paling banyak beberapa orang. Jika terlalu banyak orang, itu tidak akan berhasil. Anda bisa mengetahuinya. Kalau begitu mari kita temukan susunan teleportasi bersama-sama. Lu Chen berkata, Guru, saya akan membawa Anda dan kedua gadis itu pergi, dan yang lainnya akan pergi ke susunan teleportasi. Kata orang sungguhan yang mendominasi jadi, aku ingin pergi bersama mereka, kata Lu Shen. Kamu menghabiskan banyak waktu bersama, tetapi dalam situasimu, kamu harus bergegas dan berlatih daripada membuang waktu di jalan. Kata orang asli yang mendominasi serius, dengan Zheng Fang memimpin tim dan mengawal mereka, apakah kamu masih takut mereka akan kehilangannya? Orang asli yang mendominasi tidak memberi Lu Chen kesempatan untuk membantah, dan segera memerintahkan Zheng Fang untuk menyingkirkan legiun fanatik dan murid-murid istana Senmu, hanya menyisakan Ming Yue dan Waner. Setelah itu, orang asli yang mendominasi mengedarkan energi sejatinya, merobek kekosongan dengan tangannya, dan merobek lubang hitam di kehampaan. Kamu harus memelukku, jadi bahwa aku bisa menuntunmu berjalan dalam kehampaan. Oh, Ming Yue dan Waner tertawa terbahak-bahak. Dengan baik, Lu Chen bahkan mengerutkan kening, dan berkata, Tuan, saya tidak terbiasa memeluk paha saya, bolehkah saya memeluk di tempat lain? Nak, setidaknya ada puluhan miliar orang yang ingin dipeluk sebagai paha guru, tapi kamu beruntung, mau dipeluk atau tidak, kamu justru meremehkannya. Orang sungguhan yang mendominasi berkata dengan marah, katakan padaku, di mana kamu ingin berpelukan? Leher, bisa. Segera setelah orang asli yang mendominasi selesai berbicara, tiba-tiba ada seseorang di belakangnya, yang memegangi lehernya dengan kedua tangan. Hahaha, Ming Yue dan Waner melihat bahwa Lu Chen benar-benar menunggangi orang sungguhan yang mendominasi, dan mereka tahu bahwa orang sungguhan yang mendominasi telah ditipu oleh Lu Chen, jadi mereka tidak dapat menahannya dengan segera, dan tertawa terbahak-bahak. Hei, bocah, kamu sebenarnya ingin menggendongmu untuk guru, terima kasih sudah memikirkannya. Orang asli yang mendominasi sangat marah, tetapi dia tidak mengusir Lu Chen. Sebaliknya, dia berjalan menuju lubang hitam kehampaan sambil mengeluh, aku seorang guru yang berumur ribuan tahun, dan aku sudah tua, dan aku masih harus menggendongmu, bajingan kecil. Apakah kamu tidak takut jatuh? Tuan, kamu menggendongku kali ini, dan aku akan menggendongmu lain kali. Lu Chen tersenyum. Lain kali, kapan lagi?
Orang sungguhan yang mendominasi masuk ke dalam lubang hitam dan bertanya, 1000 tahun, bajingan kecil, percaya atau tidak, Tuan melemparkanmu ke dalam kehampaan dan membiarkanmu mengurus dirimu sendiri. Sekte Xuantian Dao, Zhufeng, tempat di mana Patriark Xuantian berlatih. Di puncak Zhufeng hanya ada beberapa bangunan yang sepi, namun tidak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba, sebuah kekosongan terbelah di sini, dan segera membentuk lubang hitam. Orang sungguhan yang mendominasi berjalan keluar dari lubang hitam, memegang Mingyue dengan tangan kirinya, Waner dengan tangan kanannya, dan pria bertubuh besar Lu Chen di punggungnya. Oke, pulang. Orang sungguhan yang mendominasi melepaskan tangan Mingyue dan Waner, lalu berteriak di belakang punggungnya, anak nakal, kenapa kamu tidak turun? Namun, jawaban dari orang sungguhan yang mendominasi adalah ledakan dengkuran, dan Lu Chen tertidur telentang. Bajingan kecil ini, pria sejati yang mendominasi itu membiru karena marah, dan akan meledak, tetapi ditangkap oleh Mingyue dan Waner. Leluhur tua, jangan marah, Lu Chen benar-benar lelah setelah bertarung berulang kali di alam rahasia. Kata Mingyue, leluhur tua, Waner sebenarnya berkata seperti ini, jika nenek moyang ingin menghukum, hukum saja Waner, Waner bersedia menanggung hukuman untuk tuan muda. Oke, aku tidak akan menghukumnya, aku hanya ingin dia turun. Orang asli yang mendominasi melambaikan tangannya, mengerutkan kening dan berkata, leluhur tua, Lu Chen tidur nyenyak, apakah kamu tega membangunkan Lu Chen? Mingyue berkata begitu tiba-tiba, yang membuat Dawis-Dawis tertegun sejenak. Leluhur tua, jangan biarkan tuan muda turun. Tuan muda akhirnya tertidur. Begitu dia turun, dia akan bangun dan tidak bisa tidur lagi. Waner mengatakan hal yang sama, yang membuat orang asli yang mendominasi itu tertegun untuk beberapa saat. Oh, berani mencintai kalian berdua gadis, apakah kamu ingin aku tidur dengan bajingan kecil di punggungku itu? Setelah pria sejati yang mendominasi itu tertegun, wajahnya menjadi gelap, sangat jelek. Mingyue dan Waner buru-buru mengangguk. Mereka tahu bahwa orang sungguhan yang mendominasi memperlakukan Lu Chen seperti anak kecil, dan memperlakukan Lu Chen seperti harta karun, jadi mereka berani meminta instruksi, jika tidak, beraninya mereka begitu sombong. Kalian berdua bajingan, aku orang suci, kalian ingin aku menggendong bajingan itu untuk tidur, kalian bahkan tidak ingin menggunakannya. Wajah orang sungguhan, yang mendominasi menjadi lebih jelek, dan bahkan ucapannya menjadi lebih seram, bajingan kecil itu hampir berumur 20 tahun, dan dia sangat tinggi, dan dia ingin tidur telentang, dia punya ide bagus. Kursi ini hanya tuannya, bukan ayahnya, dan tidak ada kewajiban untuk tidur telentang. Hampir sama baiknya jika dia tidur telentang. Bajingan kecil, kamu masih tidur nyenyak, dan kamu benar-benar menggunakan punggungku sebagai buayan, betapa tidak masuk akalnya itu. Saya telah membuat keputusan, saya pasti akan menggoreng kulit Anda, merobek tulang Anda, dan mengirim Anda langsung ke 100 tingkat neraka atau lebih. Wajah orang asli yang mendominasi itu suram, tapi dia tetap tidak bergerak. Dia terus menggendong Lu Chen di punggungnya dan melepaskannya, hanya untuk memulai mode mengobrol. Tiba-tiba, Lu Chen, yang sedang tidur telentang, bergerak, orang asli yang mendominasi terkejut, dan berhenti mengeluh. Ada apa dengan dia? Orang asli yang mendominasi bertanya. Mungkin kurang tidur, kata Mingyue. Leluhur tua, jika kamu berdiri diam, tuan muda pasti merasa tidak nyaman. Waner melirik Lu Chen, dan berkata, kamu harus bergerak agar tuan muda bisa tidur dengan nyaman, kalau tidak dia akan segera bangun. Sial, kamu masih ingin aku berjalan-jalan dan menjadi buayan sungguhan. Orang asli yang mendominasi marah lagi, wajahnya sangat keruh hingga hampir mengeluarkan air. Bajingan kecil, kamu sangat menikmatinya, orang suci tidak puas dengan tidur telentang. Bagaimanapun, orang sungguhan yang mendominasi mulai berjalan lebih hati-hati dan lebih berirama, seolah-olah dia takut membangunkan Lu Chen. Hanya saja corak orang asli yang mendominasi sangat buruk, mulutnya juga mengomel, dan dia terus mengeluh. Mingyue dan Waner berperilaku sangat baik, dan mereka tidak berdiri dan menonton, tetapi berjalan berkeliling dengan orang sungguhan yang sombong, terus-menerus mengobrol dengan orang sungguhan yang sombong. Pada akhirnya, keduanya berhasil menyela omelan orang yang sombong, dan dengan lancar melibatkan orang yang sombong dalam gosip. Sehari berlalu, dan orang sungguhan yang mendominasi terus berjalan di sekitar puncak, dan ekspresinya tidak menjadi lebih baik.
Akhirnya Lu Chen menguap dan akhirnya terbangun. Hei, Tuan masih menggendongku di belakang punggungnya. Lu Chen mengusap matanya yang mengantuk, dan mengatakannya dengan senyuman di wajahnya. Bajingan kecil, beraninya kamu membiarkan guruku membacakanmu sepanjang hari, biarkan aku keluar dari sini. Orang asli yang mendominasi sangat marah sehingga dia tiba-tiba melemparkan Lu Chen ribuan kaki jauhnya. Leluhur tua, jangan marah, duduk dan istirahat. Leluhur tua, jangan marah, Waner akan memukul punggungmu untukmu. Ming Yue dan Waner buru-buru menarik Daois-Daois, mendorong Daois-Daois ke kursi goyang dan duduk, lalu buru-buru mengusap leher dan punggung Daois-Daois. Bajingan kecil Lu Chen itu membuatku marah, jadi lebih baik menjadi dua menantu perempuan magang, berperilaku baik dan perhatian. Orang asli yang mendominasi dilayani dengan nyaman, kulitnya membaik, dan dia tidak pelit dengan pujian. Mendengar ini, wajah cantik Ming Yue dan Waner memerah untuk beberapa saat, dan mereka berdua menjadi malu. Orang sungguhan yang sombong adalah Tuan Lu Chen, dan mereka diam-diam senang mendapat pengakuan dari orang nyata yang sombong itu. Tuan, mengapa kamu kehilangan kesabaran? Bukankah kita sudah sepakat, lain kali giliranku untuk menggendongmu? Lu Chen Fei kembali dengan senyuman di wajahnya. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar tidur atau berpura-pura tidur sebelumnya, jadi orang yang mendominasi tidak ingin berbicara dengannya lagi. Bisakah kamu menyerap energi spiritual Su Feng? Sekarang, orang sungguhan yang mendominasi langsung memasuki topik. Lu Chen menghirup energi spiritual dalam-dalam, merasakan energi spiritual 100.000 kali di Su Feng, dan melihat apakah 4 urat naga dapat menyerapnya. 100.000 kali energi spiritual masuk ke perut, dan keempat urat naga segera membuka mulut untuk menyerapnya, namun kecepatan ekstraksinya tidak cepat. Terlebih lagi, ketika keempat urat naga mengubah aura menjadi esensi sejati, itu jauh lebih lambat dari sebelumnya, dan hanya dapat dikatakan hampir tidak berubah. Lu Chen segera menyadari bahwa aura Su Feng tidak cocok untuk dia kembangkan, bahkan jika dia mencoba berkultivasi di sini, kemajuan kultivasinya tidak akan cepat. Belum, aura Su Feng masih sedikit lebih tinggi. Lu Chen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu harus pergi ke gunung di sana. Pendeta Tao menunjuk ke hamparan pegunungan yang bergulung ratusan mil jauhnya dari Su Feng, puncak gunung seorang murid alam kesengsaraan surgawi, dengan aura 90.000 kali, seharusnya cocok untukmu, bukan? 90.000 kali auranya, pasti cocok untukku. Lu Chen mengangguk setuju. Kalau begitu pergilah sekarang, jangan buang waktu. Orang asli yang mendominasi lebih cemas daripada Lu Chen, jadi dia mengusir Lu Chen. Faktanya, dia tidak bisa menahannya. Siapa yang menyuruh Lu Chen untuk menyetujui orang tua dari sekte Changyu itu? Dia tidak dapat membantu Lu Chen, karena dia tidak dapat membantu banyak jika dia mau. Lu Chen memiliki keterampilan dan keterampilan bertarung yang lebih baik, jadi dia menolak untuk menggunakan miliknya. Lu Chen sendiri adalah alkemis hebat peringkat 9, dan tidak ada kekurangan pil tingkat tinggi, dan dia tidak memiliki sumber pil yang lebih baik untuk membantu Lu Chen. Dan harta karun jenius di tangannya tidak ada bandingannya dan langka, dan itu tidak berpengaruh pada promosi Lu Chen. Selama 3 bulan, Lu Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk bekerja keras dan menerobos dunia berulang kali. Tuan, jangan khawatir, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Tapi Lu Chen berkata, kamu telah menjadi orang suci. Mengapa kamu tidak bisa menghancurkan Patriark Changyu? Dalam level yang sama, menjadi guru bukanlah tandingan orang tua itu. Berbicara tentang Patriark Changyu, mata pria sejati yang mendominasi dipenuhi dengan kemarahan, dan dia mengingat masa lalu, ketika saya masih muda sebagai seorang guru, saya sangat berbakat dan kuat dalam pertempuran. Saya adalah eksistensi yang tak terkalahkan di Wastelen Timur, menghancurkan semua rekanku. Prajurit, orang tua dari sekte Changyu itu apalagi bertarung dengan Wei Xi, jika dia melihat Wei Xi, dia harus bersembunyi jauh, jika tidak Wei Xi akan menghajarnya. Keluhan macam apa yang kamu miliki dengan Patriark Changyu, dan kamu akan bertengkar saat bertemu? Lu Chen bertanya, ini bukan untuk Lan Xiang. Orang asli yang mendominasi menghela nafas, dan berkata, pada saat itu, Lan Xiang adalah gadis suci Senmu dan kecantikan nomor 1 di Wastelen Timur. Dia sangat cantik sehingga banyak pria muda dan kuat yang jatuh ke bawah rok Lan Xiang. Orang tua itu dan aku sama-sama pengagum berat Lan Xiang. Setelah orang asli yang mendominasi mengucapkan kalimat ini, dia berhenti berbicara,
dan hanya menatap Lu Chen dengan tatapan yang kamu mengerti. Tentu saja Lu Chen mengerti, dan tentu saja dia tidak akan bertanya lagi. Inilah rahasia sejarah cintanya. Dia tahu banyak hal, dan tidak ada imbalannya. Lu Chen hanya peduli pada satu hal, yaitu ketika tuannya masih muda, dia mengalahkan segalanya, tetapi mengapa dia dipukuli ketika dia sudah tua? Tuan, seberapa tinggi bakatmu? Terlalu tinggi untuk menjadi sepertimu. Seberapa tinggi? Tidak peduli seberapa tinggi, ada batas. Atasnya, ibu kota bibit kaisar. Sial, Tuan, apakah Anda di Miao? Benar, menjadi guru adalah bakat di Miao, dan itu sangat dihargai oleh Zongsu. Berbicara tentang ini, mata Dao Daois tiba-tiba meredup. Jika bukan karena kecelakaan, saya akan pergi ke benua tengah untuk berlatih sebagai guru, dan Xuantian Daozong tidak akan ketinggalan. Kecelakaan apa? Lu Chen bertanya. Itu hanya berkelahi dengan orang lain dan secara tidak sengaja merusak fondasi saya. Ketika saya pulih, saya telah melewatkan masa keemasan kultivasi. Sinar kekecewaan muncul di wajah orang sungguhan yang mendominasi, dan dia berkata, mulai sekarang, bakat menjadi seorang guru sama saja dengan sia-sia, dan dia bukan lagi Kaisar Miao yang bersemangat tinggi, tertangkap oleh lelaki tua dari Sekte Changyu. Jadi, orang tua itu telah menghancurkan guru, dan Chang Yuzong telah menjadi pemimpin Xuantian Daozong sejak saat itu. Setelah Lu Chen melanjutkan kalimat ini, orang asli yang mendominasi memutar matanya karena marah. Magang ini tidak tahan lagi. Benar pot mana yang tidak dibuka dan pot mana yang diangkat? Apakah ada murid seperti itu? Sekarang aku telah menjadi orang suci sebagai seorang guru, kekuatan tempurku telah meningkat. Pernahkah kamu melihat bahwa lelaki tua itu sulit untuk dilawan dan bahkan tidak bisa bernapas? Orang asli yang mendominasi berkata sedikit kesal. Tidak wow, aku melihat kalian bertarung tanpa terpisahkan, berimbang. Lu Chen tersenyum, dan terus mengangkat panci yang tidak bisa dibuka. Keluarlah, aku tidak ingin berbicara denganmu, Tuan. Orang sungguhan yang mendominasi akhirnya muncul. Tuan, murid ini ingin merasakan denyut nadimu. Lu Chen tidak pergi, tapi berkata begitu. Denyut nadi seperti apa yang kamu miliki? Sebagai seorang guru, saya tidak sakit, dan saya tidak bahagia. Orang asli yang mendominasi tampak marah. Bukankah guru mengatakan bahwa fondasinya pernah terluka sebelumnya? Saya ingin membantu guru melihat apakah luka lama telah sembuh. Sudah rapi, jangan dilihat. Jika mudah, dengan kualifikasi Kaisar Miao sebagai seorang guru, keadaannya sama sekali tidak seperti saat ini. Bocah bau, kenapa kamu punya banyak masalah? Bertanya-tanya, itu menyebalkan sekali. Guru, izinkan saya mencobanya sekali. Jika tidak, saya akan merawat luka lama Anda, dan saya tidak akan merasa nyaman dalam berkultivasi. Orang asli yang mendominasi begitu terjerat oleh Lu Chen sehingga dia tidak bisa menahannya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengulurkan hatinya dan mengulurkan tangan kirinya. Tonton saja sekali, dan jangan ganggu aku sebagai guru di masa depan. Lu Chen terkekeh, dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh denyut nadi orang sungguhan yang mendominasi. Begitu dia melepaskan kesadarannya, dia mengikuti denyut nadi di pergelangan tangan hingga lengannya. Luka lama menjadi seorang guru ada di dantiannya. Pria sejati yang mendominasi berpikir sejenak, lalu melepaskan setengah dari pertahanan mentalnya, hanya menjaga lautan kesadaran, bukan tubuhnya, dan membiarkan kesadaran Lu Chen masuk. Setelah beberapa saat, orang nyata yang mendominasi mengerutkan kening, dan bertanya dengan marah, bocah bau, kamu bisa melihat kedantian secara langsung, dan kamu dapat melihat bahwa tempat lain di mana kamu menjadi guru baik-baik saja, indera spiritualmu menuju ke Wumai dan kamu sangat bodoh. Lihat ngomong-ngomong, lihat ngomong-ngomong. Lu Chen tersenyum, dan berkonsentrasi memeriksa arteri bela diri tuannya. Tidak apa-apa jika kamu tidak melihatnya, tapi menakutkan melihatnya. Vena bela diri orang sungguhan yang mendominasi adalah benar-benar berbeda. Ternyata itu adalah gunung berapi. Kepribadian mendominasi dari orang sungguhan yang mendominasi disebabkan oleh seni bela diri vulkanik. Namun, seni bela diri gunung berapi adalah seni bela diri tingkat atas di langit, dan kekuatan ledakannya sangat luar biasa kuat. Tidak heran orang sungguhan yang mendominasi mengatakan bahwa bakatnya sangat tinggi, dan apa yang dia katakan adalah benar. Setelah membaca arteri bela diri, kesadaran spiritual Lu Chen turun dan mendarat di dantiannya. Dan ketika Anda sampai di sini, tidak apa-apa jika Anda jangan dilihat, tapi kalau dilihat pasti takut setengah mati.
Dantian orang sungguhan yang mendominasi sebenarnya 10 kali lebih besar dari orang biasa. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kapasitas penyimpanan dantian ini, tidak ada yang bisa membandingkannya. Lu Chen menahan keterkejutannya dan dengan hati-hati memeriksa dantian Daois, tetapi tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak dapat melihat masalah apapun. Jika dantian terluka, berapa lama pun akan tetap ada bekasnya. Tapi dantian orang asli yang mendominasi sangat lengkap, tidak ada jejaknya. Lu Chen bertanya-tanya, dantian ini tidak pernah terluka. Mungkinkah dantiannya tidak terluka, melainkan di sekitar dantiannya? Lu Chen dengan sabar memeriksa sekeliling dantian, tidak melepaskan meridian atau titik akupuntur apapun. Akhirnya, Huang Tian melunasinya, dan benar-benar menemukan masalah pada Lu Chen, bukan pada dantiannya, melainkan titik akupuntur Qihai. Titik Qihai adalah tempat dantian berada, dan merupakan titik penting bagi tubuh manusia. Titik Qihai sangat penting bagi dantian, ini adalah jalur terpenting untuk melindungi energi yang tersimpan di dantian agar tidak bocor. Namun, ada masalah dengan titik akupuntur Qihai dari orang asli yang mendominasi, dan bagian luarnya rusak. Ada kebocoran, alih-alih menjaga dantian, energi dantian malah bocor. Untungnya, kerusakan pada gua Qihai hanya sedikit, dan jika tidak diperiksa dengan cermat, Anda tidak dapat menemukannya sama sekali. Oleh karena itu juga tidak terjadi kebocoran udara yang besar, hanya kebocoran samping yang kecil saja yang sulit dideteksi. Namun, kebocoran sekecil apapun akan menyebabkan pukulan telak bagi karir seni bela diri Daois yang mendominasi. Kebocoran jangka panjang ini, jika kebocorannya terlalu banyak, akan berdampak besar pada basis budidaya. Jangan katakan bahwa orang asli yang mendominasi adalah Di Miao, meskipun itu adalah Shen Miao, jika dantiannya bocor, itu akan menjadi anak sapi. Bajingan kecil, kamu sudah menontonnya begitu lama, apakah kamu sudah menyelesaikannya? Pada saat ini, Daois menjadi tidak sabar. Selesai menonton, Lu Chen menarik kesadarannya, dan memandang Daois dengan sungguh-sungguh. Sudah kubilang, luka lama sudah lama sembuh, dan tidak ada yang salah dengan dantian. Kata orang sungguhan yang mendominasi. Tuan, dantianmu tidak terluka sejak awal, lukanya ada di tempat lain. Kata Lu Chen, apa, dantian gurunya terluka, gurunya tidak akan tahu. Orang asli yang mendominasi itu mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan tidak setuju, saat itu, saya ditampar di perut sebagai seorang guru, yang melukai dantian itu, dan nafasnya bocor. Hampir tidak ada obatnya. Untungnya, bakat menjadi guru cukup kuat, tetapi butuh waktu lama untuk pulih dengan sendirinya. Petik 2. Guru, saya telah membacanya dengan cermat, dan dantian Anda benar-benar tidak terluka. Lu Chen berkata, titik akupuntur Qihai terluka, dan titik akupuntur itu berada di lokasi yang sama dengan dantian. Kamu tidak memeriksanya dengan cermat, jadi kamu mengira itu adalah dantian. Bagaimana bisa itu gua Qihai? Orang asli yang mendominasi terkejut. Saya menemukan titik Qihai Anda sedikit rusak, dan energi yang tersimpan di dantian bocor ke samping. Sudah bocor selama bertahun-tahun. Pantas saja kultivasi Anda tidak mudah untuk ditingkatkan, kata Lu Chen. Titik akupuntur Qihai dan dantian hampir menyatu. Jika titik akupuntur Qihai rusak, tidak ada bedanya dengan dantian yang rusak, tidak ada obatnya.